Halo semuanya, nama saya Putri. Kali ini dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kita akan membahas mengenai kondisi geografis negara-negara ASEAN. Yuk, kita mulai. Sebelumnya, apakah kalian tahu arti dan lambang ASEAN? ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Lambang ASEAN ini memiliki arti dan makna. Merah mewakili keberanian, biru memiliki arti perdamaian, kuning memiliki arti kemakmuran dan kesejahteraan, serta putih melambangkan kesucian. Selain itu, lambang ini memiliki 3 bentuk. Lingkaran memiliki arti persatuan antara negara ASEAN, padi yang berwarna kuning memiliki arti rasa persahabatan, serta tulisan ASEAN merupakan lambang resmi sebagai sebuah identitas. Negara ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dan saat ini beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Letak geografis dan astronomis ASEAN. ASEAN memiliki wilayah laut sekitar 5.060.100 km persegi dan daratan sekitar 4.817.000 km persegi. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak pada 2 samudra, yaitu Hindia dan Samudra Pasifik, serta 2 benua, yaitu Asia dan Australia. Sedangkan secara astronomis terletak pada 26 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak batas wilayah negara anggota ASEAN sebagai berikut. Batas utara berbatasan dengan daratan Cina, batas selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Timur Leste, batas barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan India, dan batas timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Iklim negara ASEAN biasanya beriklim tropis karena dilalui oleh garis khatulistiwa. Selain itu, berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara di ASEAN memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kompak berbentuk seperti lingkaran di negara Kamboja, fragmented berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah seperti Indonesia, elongated memanjang seperti negara Vietnam, dan protruded bentuknya kompleks dan beragam seperti negara Thailand dan Myanmar. Bentang alam negara ASEAN yang pertama yaitu Indonesia. Bentang alam Indonesia terdiri dari bagian daratan yang meliputi pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, peneplain, dan depresi. Sedangkan lautan meliputi laut, sungai, danau, dan air tanah. Selain itu, Indonesia merupakan bagian dari Ring of Fire, yaitu jalur pegunungan vulkanik. Serta puncak tertinggi Indonesia berada di Gunung Jayawijaya di Papua. Yang kedua adalah Brunei Darussalam. Bentang alam yang dimiliki Brunei terbagi menjadi dataran rendah, pantai bawah, sungai, serta pegunungan di bagian timur. Sungai Baram digunakan sebagai kegiatan lalu lintas penduduk, serta puncak tertinggi di Brunei adalah Bukit Pagon. Selanjutnya adalah Filipina. Bentang alam yang dimiliki Filipina sebagian besar merupakan bagian dari pegunungan Sirkumpasifik yang landai dan sempit. Titik terendah Filipina yaitu Palumarina dengan 10.539 meter, dan puncak tertinggi adalah Gunung Apo dengan 2.953 meter dan terletak di Mindanao. Yang selanjutnya adalah Kamboja. Bentang alam yang dimiliki Kamboja sebagian besar dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang di timur yang cukup subur. Sungai Mekong merupakan sungai terpenting di Kamboja karena masih menjadi jalur transportasi dengan panjang 500 km. Selain itu, Tonle Sap merupakan danau terbesar di Asia Tenggara dengan luas 16.000 hektar. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke negaranya tanpa melalui laut.
Sebagian besar wilayah Laos ada pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah, umumnya hanya terdapat di bagian selatan dan barat daya. Puncak tertinggi terletak di Pho Bia, dan sungai terbesar dan terpenting di Laos adalah Sungai Mekong. Malaysia dibagi menjadi dua bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Rangkaian pegunungan tertinggi ada barisan Sitiwangsa dengan puncak Gunung Tahan yang terbentang dari perbatasan Malaysia dengan Thailand sampai dengan negara bagian Malaka. Setiap wilayah bagian Malaysia memiliki sungai utamanya sendiri. Selanjutnya adalah Myanmar. Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Di bagian tengah terdapat dataran rendah yang merupakan bagian dari delta Irrawaddy, Sitam, serta puncak tertinggi di Myanmar yaitu Gunung Kakaborn Raji. Di wilayah pesisir pantai Myanmar disirikan oleh pantai berbatu karang. Selanjutnya nomor 8 adalah Singapura. Keadaan bentang alam Singapura umumnya datar. Di bagian tengah Singapura terdapat perbukitan dengan puncak tertinggi Gunung Timah. Dan di bagian selatan ditandai dengan rawa dan beberapa dataran rendah. Nomor 9 adalah Thailand. Daerah yang menjadi pusat kegiatan ataupun jantung negara Thailand pada dasarnya berupa dataran rendah di daerah aliran Chao Phraya. Daerah pegunungan Thailand terdapat di daerah perbatasan dengan Myanmar dengan puncak tertinggi yaitu Gunung Doi Inthanon. Yang terakhir atau ke-10 adalah Vietnam. Vietnam memiliki dua zona iklim yaitu sedang di utara dan iklim tropis di bagian selatan. Di sebelah barat terdapat dataran tinggi Yunnan dengan puncak tertinggi Phan Xipang yang untuk titik terendah memiliki Parasaut, serta dua sungai utama yaitu Mekong dan Merah. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat.